Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 15 Maret 2022 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Klaim dukungan penundaan pemilu 2024 dari 110 juta orang di media sosial seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dinilai sebagai hal mustahil, kecuali ada mock-up alias penggelembungan data. Mengutip Laboratorium Indonesia 2045 Lab 45, pendiri Drone Emprit, dan Media Karnels Indonesia Ismail Fahmi berujar hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden 3 periode dengan mayoritas menolak. Ia menambahkan dari 18 juta pengguna Twitter di Indonesia, hanya sekitar 10.000 atau 0,055% yang aktif bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mendesak Luhut untuk membuktikan klaim banyak warga yang menghendaki pemilu 2024 ditunda. Dalam hal ini, Jamiluddin turut menyinggung temuan sejumlah lembaga survei yang justru menepis klaim Luhut tersebut. Pertanyaannya, apakah isu perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat? Dan juga bagaimana untuk mengetahuinya, apakah melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survei atau analisa big data? Dan juga apakah pemilu tersebut minim urgensi? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang pengamat politik, yaitu Bung Dr. Suswanta, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, Bung? Alhamdulillah sehat di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah. Bung Suswanta, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah beberapa partai politik koalisi pemerintah, yaitu Golkar, PKB, dan PAN, menyampaikan pendapat kepada media agar pemilu 2024 ditunda selama 1 sampai dengan 2 tahun. Apakah isu perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat atau bukan, Bung? Dan juga bagaimana sikap Presiden Jokowi terhadap isu ini? Ya, jelas ini bukan merupakan kehendak rakyat, Mas. Ya. Jadi kehendak segelintir elit ya, yang diduga patut ya di KPK-kan ketika nanti sudah tidak menjabat. Ya. Artinya bahwa ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan ya, terkait dengan korupsi misalnya. Ya. Atau yang kedua, ada proyek yang belum selesai, gitu ya, terutama proyek-proyek infrastruktur seperti proyek IKN, ya, proyek kereta api cepat atau food estate di Kalimantan. Ya. Ini proyek-proyek yang bermasalah, ya, dan tentu akan semakin bermasalah kalau kemudian penerus, ya, suksesi kepemimpinannya itu tidak bisa dipegang dan tidak ada jaminan untuk melanjutkan proyek ini. Ya. 3 partai yang menyuarakan ya penundaan pemilu atau kemudian perpanjangan presiden itu sebetulnya juga terjerat dengan kasus. Jadi mereka tersandera dengan kasus. Nah, kemudian gimana caranya mengetahui kehendak rakyat? Ya. Jadi betul, satu yang pertama memang bisa dilihat dari suara rakyat di parlemen yang diwakili oleh para elit dari partai yang ada di DPR. Nah, tapi persoalannya adalah ini versi salah satu anggota partai dari PDIP ya. Nah, ini juga menarik sebetulnya. Kenapa bukan partai terbesar yang menyuarakan Pak Jokowi itu kan partainya PDIP. Nah, kenapa bukan PDIP yang menyuarakan perpanjangan pemilu atau kemudian perpanjangan masa jabatan presiden? Ini menarik. Ya. Jadi partai-partai besar itu justru
menolak, ya, PDIP, kemudian Gerindra, Nasdem, ya. Nah, versi Adian Apitupulu di parlemen itu dari 575 anggota DPR, ternyata yang menolak itu adalah 388, yang setuju hanya 187. Ya, ini yang setuju tadi ya, dari Golkar, ya, kemudian PKB dan PAN. Ya. Nah, yang kedua memang bisa lewat survei, ya. Tapi kita survei yang objektif dilakukan LSI itu justru menjelaskan bahwa 70,7% itu menolak, ya. Hanya 20,3% yang setuju. Ya. Nah, baik yang dikatakan Adian Apitupulu, ya, maupun yang dirilis oleh LSI, ini semuanya bisa diakses, ya. Terutama survei ini juga bisa diakses publik, dan kemudian metodologinya juga bisa dilihat. Ya. Nah, memang yang ketiga bisa dianalisis dari big data berbasis sosial media. Ya. Nah, lagi-lagi klaim bahwa sudah ada 100 juta ya yang mendukung ini justru yang nggak bisa dijelaskan. Ya, mencela-mencela terus itu ya, ganti-ganti terus alasannya. Gitu, ya. Nah, saya lebih sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ismail Fahmi, ya, founder Don't Emprit, ya, tadi sudah disinggung juga bahwa ya pengguna Twitter itu 18 juta memang, tetapi dari 2021 yang mengikuti perkembangan atau baik langsung atau tidak langsung tadi hanya 10 ribu sekian. Jadi kalau mau dinolkan ya kecil sebetulnya dibandingkan dengan 18 juta tadi, ya, hanya 0,055%. Pengguna Facebook memang 140 juta, tapi kalau hanya sekitar 10 ribunya sama kecil, ya. Jadi hanya sekitar 70 ribu. Artinya ya justru klaim 110 juta itu nggak bisa dijelaskan, ya. Nah, ini lagi-lagi dasarnya big data atau big dusta gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sikap Presiden Jokowi sendiri? Jadi saya lebih sepakat juga dengan analisisnya Prof. Zumardi Azra yang mengatakan bahwa cara membaca kita terhadap apa yang dikatakan Presiden itu harus kebalikannya. Kalau dia mengatakan saya tidak setuju ya dengan pandangan Presiden seperti menampar muka saya, nah, yang harus dipahami justru sebaliknya, berarti dia setuju. Gak mungkin para menteri ketua partai itu berkuar-kuar di media dan mengeluarkan isu penundaan pemilu dengan berbagai alasan, ya. Bahkan kemudian Menko Maritim yang sesungguhnya bukan job desk-nya, ya. Ya, ini job desk-nya kan harusnya Menko Polhukam, ya. Ini justru mengatakan, dan itu nggak mungkin kalau tanpa lampu hijau, tanpa restu dari Presiden. Artinya bahwa sebetulnya ini restu atau bahkan keinginan Presiden, karena tadi ya takut, ya, jadi sudah merasa bersalah, merasa tidak akan terpilih lagi ya karena memang sudah 2 periode, ya. Tapi tadi takut di KPK kan karena banyak proyek bermasalah, ya. Jadi warisannya itu sudah bisa dipastikan, hutang yang semakin menggunung, BUMN yang semua bangkrut, ya. Dan hari ini rakyat harus antri, ya, minyak goreng, antri pupuk, ya, di negeri yang penghasil sawit terbesar, ya. Ditambah juga semua harga naik, ya. Artinya bahwa justru yang diwariskan selain hutang, ya, kebangkrutan BUMN, ya, proyek-proyek yang mangkrak, ya. Nah, itu juga kesengsaraan, ya, penderitaan, gitu, ya. Jadi rakyatnya bukan sejahtera, bukan semakin meningkat ekonominya, tapi kebalikan. Belum ditambah kemudian efek dari pandemi COVID yang melanda hampir semua elemen, khususnya masyarakat
menengah ke bawah. Ya. Nah, poin saya artinya bahwa ya ini bukan kehendak rakyat, ya, tapi mengatasnamakan kehendak rakyat karena argumentasinya lemah dan tidak bisa dibuktikan. Oke, baik, gitu. Bung Suswanto, terkait ini ada pernyataan dari Muhaimin dan juga Ketua PKB Luhut Binsar Panjaitan. Berdasarkan big data, maka disimpulkan bahwa 60% rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan 40% sisanya menolak. Apakah hasil big data tersebut yang dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi ini tidak independen dan juga syarat kepentingan politik, Bung Suswanto? Iya, itu syarat kepentingan politik. Ya, saya kira sudah banyak intelektual, ya, Pak Fadlizon dan beberapa intelektual di Gerung, ya, yang justru menantang, silahkan dibuka datanya, ya, bahkan kemudian diadu atau diadakan forum, gitu ya, untuk membuka itu, dan pasti saya bisa pastikan nggak akan berani karena memang itu hanya klaim, ya, klaim. Jadi ya meskipun memang belum dibuktikan, tetapi tadi ya, publik itu sangat menduga keras bahwa elit yang berkoar-koar menginginkan penundaan pemilu dan kemudian perpanjangan masa presiden ini adalah yang ya memang bermasalah dan kemungkinan akan di KPK-kan kalau ada pergantian rezim, sehingga mereka berbuat sedemikian rupa, ya, seolah-olah atas nama rakyat dan kemudian melegalkan penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Ya. Artinya itu ya sangat lemah lah, dan memang mereka tidak akan bisa menjelaskan metodologi. Ya. Baik, Bung Suswanto, apakah pemilu-pemilu di masa datang ini akan minim urgensinya? Lalu apa dampak perpanjangan masa jabatan presiden bagi iklim politik di Indonesia, Bung? Ya, jadi memang dalam sistem demokrasi itu kan pemilu menjadi sarana ya suksesi kepemimpinan secara legal dan konstitusional. Ya. Tetapi sekali lagi kalau ya orangnya itu bermasalah, ya, maka tadi ya saya yakin bahwa sebetulnya yang masih waras itu banyak di negeri ini, yang masih menginginkan ya pengelolaan negara yang benar itu masih banyak. Artinya memang ya saya bisa katakan pemilu 2024 dalam perspektif sistem demokrasi itu memang menjadi penting karena sesungguhnya rakyat itu sudah menginginkan ya pergantian pemilu. Ada survei sederhana di Twitter oleh netizen, ya, memang sekitar 6 ribuan gitu ya. Itu justru 70% menginginkan pemilunya dipercepat saja lah. Ini udah bosen, udah. Jadi bukan hanya ditunda, malah pengennya dipercepat agar kemudian suksesi kepemimpinan itu terjadi segera. Ya. Nah, yang diinginkan rakyat, ya ini saya membaca dari netizen, ya. Jadi pergerakannya kan cepat di Twitter itu. Jadi justru menginginkan segera ini diganti karena ini sudah bisa diprediksikan kalau sampai pemilu 2004 saja, ya, yang meneruskan itu nanti penggantinya itu Indonesia akan semakin hancur, ya, menuju jurang kehancuran. Apalagi kemudian diperpanjang. Ya. Nah, jadi memang dalam perspektif demokrasi ya pemilu 2004 itu sangat penting karena harapan munculnya sebuah pemimpin baru yang bisa ya mengembalikan arah Indonesia ke arah yang benar. Ya. Nah, tetapi kalau kemudian ditunda, ya direkayasa, ya, dan akhirnya juga pemimpin boneka yang akan menjadi, nah ini tentu suram, ya. Nah, apa yang diklaim oleh beberapa elit politik yang menyuarakan penundaan pemilu ini kan sekali lagi sebenarnya berbasis dusta, bukan data. Nah, kalau membangun negara di atas kedustaan, ya pasti ujungnya kehancuran. Baik,
Bung Suswanta, sebenarnya apakah rakyat ini tidak bisa diklaim semena-mena atau seolah perpanjangan masa presiden itu atas kehendak rakyat, Bung? Iya, jadi satu ya, klaim atas nama rakyat itu, kalau memang betul-betul atas nama rakyat, harusnya kan bisa dijelaskan. Jadi kalau klaimnya itu berbasis analisis media sosial, ya harusnya bisa dijelaskan. Tapi kan sudah dibantah oleh pakarnya ya. Kalau klaimnya itu anggota DPR ya, tadi kan juga sudah dibantah bahwa justru mayoritas anggota DPR itu menolak. Nah ini secara gamblang aja sudah bisa terbuka. Kalau kemudian PDIP yang mayoritas itu menolak, ya, kemudian juga Demokrat, kemudian Nasdem, dan kemudian ditambah PKS, P3, ini jauh lebih banyak dibanding yang mendukung. Ya. Nah, polling ya sama ya, jadi memang ada hasil polling yang hasilnya seragam, jadi 70% lebih masyarakat puas dengan kinerja dan kemudian menginginkan perpanjangan. Nah ini menurut saya justru mencurigakan karena hasilnya hampir sama 70% ke atas. Nah nyambung dengan apa yang dikatakan Adiana Pitupulu, hasil suara parlemen, ya kemudian nyambung dengan apa yang dikatakan Mas Ismail Fahmi, analisis tentang media sosial, maka kemudian survei LSI itu menjadi nyambung bahwa justru mayoritas itu menolak. Ya. Artinya ya di era keterbukaan sekarang ini, ya berbohong atas nama sesuatu yang nggak bisa dijelaskan itu kan menjadi naif. Nah apalagi tadi realitanya itu rakyat itu menderita. Baru terjadi di zaman sekarang itu. Nah, rakyat antri ribuan, puluhan, ratusan rakyat antri hanya untuk 1 liter minyak goreng. Ya. Nah ini kan dampaknya luar biasa, akan membunuh semua ya pedagang-pedagang yang memang hidup dari ya minyak goreng, penjual gorengan dan ya industri rumah makan, terutama menengah ke bawah yang tidak mungkin bisa menimbun membeli banyak. Nah, artinya sebetulnya dasar ya atau alasan penundaan pemilu perpanjangan ini sangat lemah sekali. Gitu ya. Wong gagal total kok ingin nekat perpanjang itu gimana? Gitu. Ya menurut saya hanya ya tadi ya elit yang ingin selamat dan tidak di KPK-kan saja yang atau yang mendapatkan keuntungan dari rezim ini. Tapi kan mayoritas justru bukan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kerugian. Ya. Nah, kemudian juga jelas-jelas ini akan melanggar atau harus merubah Undang-Undang Dasar pasal 7, ya, juga Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada. Nah ini kalau mau dilabrak semua ya bisa kita bayangkan ya nanti mereka tuh habis semua kan 2024. Ya kalau kemudian itu diperpanjang, legitimasi mereka berkuasa apa? Nggak ada. Jadi, nah itu jelas berpotensi untuk menimbulkan kondisi kekacauan politik, karena akan terjadi distrust, akan terjadi ketidakpercayaan, ya, delegitimasi pemerintah. Dan kalau rakyatnya sudah nggak percaya, ya gimana? Tentu nggak akan bisa berjalan semua program dan kebijakan pemerintah. Artinya justru sangat negatif ya, karena kehendak rakyat itu dimanipulasi. Baik, Bung Suswanta. Bung Suswanta, apakah argumen yang diajukan para pengusung isu perpanjangan masa jabatan presiden ini lebih kepada kepentingan politik, praktis, dan ekonomi jangka pendek yang sedang digarap elit penguasa ini? Dan apakah wacana tersebut membawa potensi imbas lain, Bung? Iya. Jadi betul Mas itu. Jadi memang pertimbangannya tadi ya, pertimbangan politik ya, dan itu kan pencitraan seperti kemah di KN nggak nyambung dengan realitanya.
Apalagi pakai upacara kendi, ya ini katanya sudah bicara revolusi industri 4.0, ya bicara teknologi canggih, nah, malah teknologi kendi, ya. Jadi betul itu ya pertimbangan politik, ya, dan juga pertimbangan ekonomi. Tadi saya sebut di awal bahwa patut diduga mereka yang menginginkan perpanjangan penundaan pemilu, perpanjangan presiden inilah mereka yang takut di KPK karena merasa memang sudah melakukan malpraktek ya kekuasaan. Gitu, ya. Atau tadi terkait dengan keterlibatan mereka dalam proyek-proyek infrastruktur nasional yang memang bermasalah, ya. Dan tentu investornya itu kan nggak mau, Mas. Jadi artinya nggak akan dapat keuntungan kalau proyeknya nggak jadi. Jadi harus ada pemimpin yang yang dijamin bisa menyelamatkan, dan itu tentu harus yang sejalan dengan rejim sekarang. Ya. Nah, tadi saya sudah singgung juga bahwa ini dampaknya luar biasa kalau kemudian sampai terjadi penundaan. Jadi akan dipaksakan, nanti akan ada harus ada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, karena nggak mungkin kalau nggak ada dasar hukumnya. Ya. Nah, ini berarti tidak hanya DPR, nanti harus ada MPR. Ya. Nah, kalau tetap dipaksakan juga, oke lah, mungkin nanti akan ada amandemen. Tadi saya katakan, setelah 24 mereka berakhir, tahu diperpanjang 2 tahun lah. 2 tahun itu dasarnya apa? Ya. Sekali lagi dalam sistem demokrasi yang mereka punya legitimasi karena ada pemilihan. Nah, kalau kemudian masa berlakunya sampai 2024, setelah itu diperpanjang, ini dasarnya apa? Ya. Nah, ini kalau misalnya kemudian diganti semua, ada pejabat sementara, ada PLT, nah ini kan justru high cost. Dan tadi legitimasinya lemah sekali. Nah, intinya justru yang tergambar itu ya masa depan Indonesia ini semakin suram. Hancur dalam berbagai bidang. Di politik juga hari ini muncul saling kecurigaan. Para buzzer ini kan malah dipelihara, bukan ditindak, malah dipelihara. Oke, itu Mas. Baik. Bung Suswanta, terakhir terkait dengan kekuasaan demokrasi. Apakah yang kekuasaan demokrasi ini yang terlalu panjang berpotensi membuka praktek korupsi dan otoritarianisme ini? Dan juga bagaimana pandangan Islam memandang terkait dengan jabatan, apa jabatan yang diemban, terus juga melaksanakan ketaatan kepada Allah atau bukan? Dan bagaimana jabatan itu dapat dan dilaksanakan? Ya, makasih Mas Fauzi. Jadi memang di dalam sistem demokrasi itu sebenarnya sistem demokrasi itu kan merupakan antitesis ya terhadap sistem autokrasi. Ya. Sistem autokrasi apalagi yang kemudian bentuk pemerintahnya monarki itu kan tanpa batasan. Ya, jadi sepanjang hayat ya selama mereka masih hidup gitu ya, dan kalau misalnya ada pergantian itu ada seremonial, dan kalau yang bentuk pemerintahnya monarki ya benar pakai sistem unsur mahkota ya. Nah, karena merupakan antitesis dari sistem politik autokrasi dan juga sekaligus tadi bentuk pemerintahan monarki, maka dalam sistem demokrasi itu memang perlu ada pembatasan masa jabatan ya, terutama kepala pemerintahan. Kalau di Indonesia karena presidensil maka sekaligus kepala negara. Ya. Apakah kemudian kalau nggak ada masa jabatannya itu kemudian muncul otoritarianisme? Iya, gitu ya. Nah ini memang ada gium dalam politik ya, power attention corrupt, gitu ya. Jadi kekuasaan yang absolut itu cenderung membuat untuk menjadi
membuat orang menjadi korupsi. Ya. Dan ini juga didukung oleh fakta. Ya, di Indonesia sendiri kita sudah mengalami bahwa Orde Baru ya, berkuasa, dan memang secara formal de jure pemilu selalu diadakan 5 tahun. Ya. Tetapi kita melihat bagaimana rekayasa pemilunya. Ya. Dan pemilu di Orde Baru itu menjadi pemilu tercanggih di dunia, karena sebelum pemilunya berlangsung sudah diketahui siapa pemenangnya. Siapa pemenangnya, siapa yang nomor 2, nomor 3, bahkan sampai perolehan suaranya itu sudah diketahui. Nah, itu maknanya adalah syarat dengan rekayasa. Dan kita juga merasakan bagaimana kemudian Soeharto menjelma menjadi rezim Orde Baru, menjelma menjadi rezim sangat autokratis, ya, diktator. Dan itu juga terjadi di negara-negara lain, ya. Di Filipina misalnya juga. Ya. Nah, kemudian juga di Korea. Ya. Nah, jadi memang ini buah ya dari pengalaman negara-negara yang lebih lama, lebih tua dalam menerapkan demokrasi, dan kemudian disepakati ada pembatasan. Ya. Jadi ya logikanya adalah bahwa kalau orang itu semakin lama maka dia akan semakin korup, ya, dan itu kemudian didukung oleh fakta. Ya. Nah, kalau kemudian kita bicara dalam sekte Islam, ya, memang ada perbedaan mendasar, ya, ada perbedaan mendasar. Jadi yang pertama yang saya katakan bahwa kalau dalam sistem demokrasi, kepala negara, kepala pemerintahan itu dipilih untuk melaksanakan kehendak rakyat. Ya, kehendak rakyat. Nah, teorinya begitu, ya. Tapi dalam fakta yang terjadi kehendak gitu, ya, segelintir elit, kehendak segelintir elit ekonomi, elit politik yang menjadi penyokong, ya, menjadi donatur naiknya dia dalam jabatan sebagai elit politik itu. Ya. Ini yang kemudian dinamakan dengan politik oligarki. Ya. Jadi yang terjadi sebenarnya dari penguasa, yaitu adalah tadi segelintir elit, ya, terutama elit politik, dan hari ini elit politiknya penguasa yang menjadi penguasa sekaligus jadi pengusaha, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kehendak rakyat juga dimanipulasi. Jadi sebetulnya mereka hanya menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak para pemilik modal yang menyokong dan menjadi donatur dia. Nah, dalam Islam, kepala negara itu dipilih bukan untuk menjalankan kehendak rakyat, tetapi untuk melaksanakan perintah dan melaksanakan syariat Islam, ya, menegakkan akidah, menerapkan syariat, ya, baik untuk rakyat dalam negeri maupun nanti keluar negeri. Ya. Jadi menerapkan Islam dalam semua aspek itu. Maka jelas filosofinya adalah antara agama dan negara itu tidak terpisah, antara agama dan politik tidak terpisah. Sementara kalau dalam demokrasi ya memang terpisah, ya. Agama dan politik terpisah. Agama itu wilayah pribadi, private, ya, politik itu wilayah publik. Nah, jadi yang pertama berbeda, ya. Jadi pemimpin itu dilantik itu bukan untuk menjalankan kehendak rakyat, tetapi melaksanakan, menjalankan, menegakkan, menerapkan perintah dalam Allah, atau menerapkan Islam dalam semua aspek kehidupan. Dan tadi ya berarti dasarnya memang agama dan negara tidak terpisah. Din wa daulah itu menjadi satu kesatuan. Nah, sementara kalau dalam demokrasi itu terpisah. Nah, ya dari berbagai macam pendapat, maka saya bisa mengatakan bahwa sebetulnya para ulama sepakat ya Islam itu punya konsep tentang kepemimpinan politik, ya. Ya, nah yang kita sebut khilafah itu, ya. Nah,
jabatan dari khilafah itu sistemnya, kalau khalifah itu orangnya, ya. Nah, Islam memandang bahwa jabatan itu karena tadi untuk menjalankan, menerapkan syariat, maka sebetulnya itu bagian ya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ada panduannya, ya, ada Al-Quran, Sunnah, ya, yang menjadi sumber, ya, menjadi sekaligus menjadi panduan di dalam menjalankan politik dan pemerintahannya. Jadi tidak boleh lepas ya dari dua sumber hukum, ya, yaitu Quran dan Sunnah. Ya. Artinya bahwa ini sarana ketaatan kepada Allah, maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka Islam menetapkan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, ya, yang kemudian disebut dengan syarat wajib atau syarat etikot, ya, oleh seorang pemimpin atau seorang khalifah, ya, atau imamah, ya, atau imam, ya, atau amirul mukminin. Ya. Jadi yang yang wajib, ya, satu muslim, kemudian balik, ya, berakal, merdeka, ya, kemudian adil dan mampu, ya. Nah, jadi sebetulnya terbuka siapapun yang ingin menjadi pemimpin asal memenuhi syarat, maka bisa. Ya. Nah, Syed Taqiyuddin An-Nabhani itu memang berbeda dengan Al-Mawardi, ya. Jadi syarat harus Quraisy, kemudian mustahid itu bukan syarat wajib, tetapi hanya keutamaan. Ya. Nah, dari sini kita menarik bahwa masa jabatan di dalam sistem pemerintahan Islam itu bisa sangat pendek, bisa sangat panjang, karena terkait dengan tadi ketika calonnya ini pemimpinnya ini bisa menjalankan, ya, memenuhi syarat etikot tadi dan masih bisa menjalankan, maka ya dia masih bisa, gitu, ya. Jadi masa kemungkinannya sampai kemudian dan nanti dia meninggal atau kemudian tidak mampu. Tetapi bisa menjadi sangat cepat kalau misalnya, ya, dia tidak merdeka lagi, tapi dia tertawan atau kemudian dia tidak mampu lagi, atau bahkan kemudian ekstrimnya, ya, murtad misalnya. Artinya bahwa syarat-syarat wajibnya nanti tadi menjadi gugur, maka dia jelas itu akan diganti. Jadi, nah, terus gambaran Islam gimana? Ya, tadi bahwa pemimpin dalam Islam itu dia dipilih, dilantik untuk menjalankan syariat, ya, dan ada kontrol, ya, dari umat, ya. Jadi umat tidak akan dimatikan daya kritisnya, ya, karena umat dan penguasa ini sama-sama berpegang kepada standar, ya, Quran dan Sunnah tadi, sehingga frekuensinya sama, ya, standarnya sama, standar baik buruk benar salahnya sama, ya. Dan akan selalu ada yang mengingatkan ketika sang pemimpin, sang penguasa itu berjalannya agak bergeser, ya akan diingatkan. Ya. Nah, karena standarnya sama, ya, standar baik buruk benar salahnya sama, standar kebahagiaannya sama, ini yang kemudian memudahkan, ya, dan baik pemerintah, penguasa maupun juga rakyat sama-sama berorientasi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari berbagai pendapat juga bahwa terkait dengan metode pemilihan, pengangkatan. Jadi memang harus dipahami mana yang teknis, ya, dan kalau teknis itu ya berarti sesuai dengan situasi kondisi, ya, bisa berubah, dan mana yang tetap, ya. Nah, dari sekian pendapat, ya, sekali lagi misalnya kalau merujuk pada pendapatnya Syed Taqiyuddin An-Nabhani dalam Hitam Hukmi fil
Islam, ya, dalam kitab Azizah, yang tetap itu adalah baiat. Jadi baiat itu sebenarnya apa namanya, bisa dikatakan angkotnya ya khalifah itu adalah dengan baiat. Jadi teknisnya memang ya ada yang mencalonkan dan ada dipilih oleh umat, itu teknis saja. Tetapi seseorang bisa dikatakan sah menjadi seorang pemimpin dalam Islam kalau dia di baiat, ya. Dan baiat itu ada dua, ada baiat to'at, ya, ada baiat inikot, ada baiat to'at, ya. Nah, artinya baiat ini akot, ya, dan akot itu berarti memang harus ada ijab dan qabul, ya. Jadi ada penyerahan apa namanya dari rakyat kepada calon khalifah untuk menerima kekuasaan sekaligus menerima ketaatan dari rakyat, ya. Calon khalifahnya itu menerima, ya, dan kemudian siap menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu menerapkan, ya, Islam dalam semua aspek kehidupan, ya. Nah, poin saya adalah memang dalam sejarah kita tidak menafikan peradaban Islam itu juga jatuh bangun. Ya, ini bisa dipahami karena memang implementor dari Islam itu juga manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Ya. Tetapi secara sistemik Islam mampu menjamin sekaligus menunjukkan bahwa yang namanya keadilan, yang namanya kesejahteraan, ya, yang namanya amanah, yaitu bukan sesuatu yang hanya menjadi pencitraan, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan. Ya. Nah, artinya bahwa dalam sejarah kita juga melihat bukti positif, bukti keberhasilan Islam jauh lebih panjang dibanding tadi, ya, bukti negatifnya. Ya. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ya ini ide yang justru urgen untuk diwacanakan, ya. Jadi agar kemudian manusia tidak stagnan dan berhenti pada wacana demokrasi ansih, ya. Jadi ini kan sudah terbukti sebetulnya, ya, praktik demokrasi di berbagai negara termasuk di Indonesia itu ya ini sebetulnya politik hawa nafsu saja. Ya. Nah, kalau manusia mau cerdas dan berpikir untuk jangka panjang, ya artinya sebenarnya wacana ide Islam ini bisa menjadi alternatif, ya. Dan pijakan historisnya juga ada, ya, pijakan atau apa namanya nalar rasionalitasnya juga ada, ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bung Puspoanta atas ya. kesempatannya di Kabar Petang kali ini, ya. Saya ucapkan terima kasih juga pada para pemirsa yang sudah menyaksikan program Kabar Petang. Baik, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kita dan juga dari acara kami. Sampai bertemu lagi di program yang sama, di jam yang sama, di waktu yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, dan share sebanyak-banyaknya agar menjadi amal jariah bagi Anda semua. Amin. Akhirnya, saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.